Siapa yang tidak kenal Imam Asy-Syafi'i? Namanya abadi sebagai salah satu pilar terbesar dalam sejarah Islam. Namun, di balik kecerdasan luar biasa dan kesyalihannya, ada sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di balik layar. Seorang janda miskin yang tak punya apa-apa selain iman dan tekad untuk melihat anaknya menjadi pelita dunia. Hari ini, kita akan menyelami kisah perjuangan Fatimah binti Ubaidillah al-Azdiyah, ibunda tercinta Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana cara beliau mendidik seorang yatim hingga menjadi imam besar? Bab 1. Menjadi yatim di negeri asing. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Namun, takdir berkata lain. Saat beliau masih bayi, ayahnya, Idris, wafat dalam perantauan. Fatimah mendapati dirinya sendirian sebagai janda di negeri orang. Tanpa harta dan kerabat dekat di Gaza, Fatimah mengambil keputusan besar. Beliau membawa Syafi'i kecil menempuh perjalanan jauh ke Mekah. Mengapa? Karena beliau ingin anaknya tumbuh di lingkungan keluarga besarnya, suku Quraisy, agar bahasa dan nasabnya terjaga. 1. Fatimah memilih pendidikan dan lingkungan di atas kenyamanan fisik. 2. Hidup dalam kemiskinan yang sangat, namun tidak pernah mengemis. Bab 2. Kertas bekas dan tulang unta. Di Mekah, kondisi ekonomi mereka sangat memprihatinkan. Fatimah tidak sanggup membeli kertas untuk sekolah anaknya. Tapi, apakah beliau menyerah? Tidak. Setiap kali melihat potongan tulang unta, pelepah kurma, atau kertas bekas yang dibuang orang, Fatimah akan memungutnya dan memberikannya kepada Syafi'i. Beliau berkata, "Tuliskan ilmumu di sini, nak." Suatu malam, rumah mereka dipenuhi oleh tumpukan tulang dan kulit yang bertuliskan hadits. Inilah bukti bahwa keterbatasan fasilitas bukanlah penghalang bagi tekad seorang ibu yang bervisi besar. Bab 3. Melepas sang buah hati demi ilmu. Perjuangan terberat seorang ibu bukanlah saat memberi makan, tapi saat harus melepas. Ketika Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik di Madinah, Fatimah memberinya bekal yang sangat sedikit, tapi diiringi doa yang menembus langit. Ada sebuah kisah masyhur saat Syafi'i pulang membawa banyak hadiah dan harta dari gubernur. Ibunya justru menolak Syafi'i masuk rumah dan bertanya, "Apakah engkau membawa ilmu atau membawa dunia?" Fatimah hanya ingin anaknya menjadi hamba Allah, bukan pemburu harta. Ketegasan inilah yang membentuk karakter Imam Asy-Syafi'i menjadi sosok yang sangat zuhud. Sahabat, dari kisah Ibu Fatimah, kita belajar 3 hal utama. Visi, seorang ibu harus punya visi besar untuk masa depan anaknya. Ketangguhan, kemiskinan bukan alasan untuk mengabaikan pendidikan. Ikhlas, keberhasilan anak adalah buah dari doa-doa sunyi seorang ibu. Di sepertiga malam, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Jika bukan karena ibuku, aku tidak akan menjadi apa-apa." Semoga kisah ini menginspirasi kita semua, terutama para orang tua, untuk terus berjuang memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Menurut kalian, kualitas apa dari Ibu Imam Asy-Syafi'i yang paling sulit ditiru di zaman sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Saya, nama host channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Dibesarkan dengan tulang unta, atau rahasia di balik Imam Syafi'i.